Ini sengaja bunga wijaya kusumanya saya taruh di ruangan tamu ya. Kemarin dari kebun saya pindahkan dan ini posisi belum mekar sempurna ya. Dan ini membuat aura ruangan ini menjadi semakin positif ya. Selain seluruh ruangan ini baunya harum dan bisa menimbulkan semangat energi begitu loh, seperti ada energi masuk begitu karena mencium wangi bunga yang paling harum di malam hari, si ratu malam, bunga ratu malam. Karena apa? Karena bunga ini wanginya emang ratunya wangi dalam jenis bunga lah, seperti itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mor Paniko, matur nuwun sampun mirsani. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin mengungkap sebuah fakta dan mitos tentang bunga wijaya kusuma yang memiliki harum yang sangat-sangat harum sekali ya teman-teman. Dan nanti saya akan menjelaskan cara merawat dan bagaimana tipsnya agar berbunga ya teman-teman. Terus simak vlog saya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, teman-teman dan pemirsa semuanya yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada, kali ini adalah bunga wijaya kusuma yang saya tanam ya. Tips merawatnya cukup mudah karena bunga ini dapat tumbuh dengan media tanam atau tanah dengan kompos ya. Cukup sering menyiramnya, dan jika tidak perlu dipupuk dengan beli ataupun yang mahal, saya cuman memberi dengan nutrisi air dari cucian beras ya teman-teman. Sering saya siram dan mekarnya ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahunan ya setelah saya tanam begitu. Dan ini hasilnya, ini sudah hampir mekar sempurna ya. Dan seisi ruangan ini wanginya sangat harum sekali ya, karena bunga ini dijuluki dengan bunga ratu malam teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mengungkap mitos tentang bunga wijaya kusuma. Oke teman-teman, mitos yang pertama, bunga ini bisa dijadikan sebagai media untuk pengambilan pusaka teman-teman ya, katanya sih begitu ceritanya. Dan kedua, mitosnya bunga ini jika ditungguin dari kuncup sampai posisi mekar, karena bunga ini mekarnya hanya beberapa jam ya, subuh sudah layu begitu. Itu kalau kita bisa menungguin dari kuncup sampai mekar, itu katanya bisa mendatangkan rezeki besoknya, itu katanya sih. Dan cerita teman saya, waktu nungguin itu beberapa hari kemudian itu mendapatkan undian dari Bank BRI teman-teman. Seperti itu mitosnya ya. Itu terserah teman-teman percaya atau tidak, itu hanya sebuah sugesti kalau menurut saya begitu. Karena bunga ini diciptakan oleh Tuhan dengan sekian indahnya dan keharumannya, paling harum dari jenis bunga apapun menurut saya ya. Dan ini sebagai pengharum ruangan, jika ditaruh dalam ruangan begitu membawa aura yang positif begitu ya, dan menyegarkan wanginya sampai pagi, wanginya itu harum teman-teman begitu. Dan kita akan mengungkap faktanya ya teman-teman. Fakta yang saya ambil dari sumber www.orami.co.id, sebuah majalah online begitu. Nah, kita mulai dari fakta. Fakta pertama, bunga wijaya kusuma ini untuk kesehatan yaitu sebagai anti inflamasi ya teman-teman, atau sebuah anti nyeri begitu ya. Itu yang bersumber dari orami.co.id. Dan yang kedua, bagi kesehatan, bunga ini bisa untuk sebagai antioksidan ya teman-teman, yang bisa membantu menangkap radikal bebas. Jadi teman-teman untuk yang bingung cara mengkonsumsinya atau memakannya, bunga ini setelah mekar paginya itu dipetik dan direbus, dan setelah dingin airnya diminum secara rutin begitu ya teman-teman. Itu bagus untuk kesehatan. Dan yang ketiga, ternyata bunga ini bisa membantu menyembuhkan batuk ya teman-teman, atau penyembuhan tuberkulosis atau TBC dan asma teman-teman. Ternyata bunga ini memiliki kandungan yang dapat menyembuhkan batuk. Dan yang berikutnya atau yang keempat, ternyata bunga ini bisa
membantu dalam penyembuhan luka teman-teman, karena ada kandungan antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi teman-teman, berdasarkan sebuah penelitian di Universitas Profesor Hamka. Dan yang berikutnya, ternyata bunga ini bisa untuk penyembuhan asam urat teman-teman, karena ada kandungan yang tertera dalam tulisan ini. Nah, seperti itu berdasarkan penelitian ya. Nah, dan yang terakhir itu, bunga ini bisa untuk penyembuhan asma ya teman-teman. Untuk cara pengonsumsiannya itu ternyata dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya, seperti di awal-awal yang saya sudah jelaskan tadi teman-teman. Nah, seperti itulah. Nah, itu tadi teman-teman beberapa hal yang saya ungkapkan tentang mitos dan fakta tentang bunga wijaya kusuma ya teman-teman. Semoga bisa memberikan informasi dan keterangan tentang bunga wijaya kusuma ini sebenarnya bunga seperti apa ya teman-teman. Bisa boleh percaya atau tidak tentang mitosnya ya teman-teman. Kalau tentang faktanya seperti yang saya ungkapkan, itu berdasarkan sebuah penelitian yang saya baca artikelnya di website ya. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga bisa menambah informasi, dan rawatlah bunga ini jika tertarik ya teman-teman, karena bunga ini bisa memberikan suatu aura yang positif sekali, yang bisa memberi ketenangan di malam hari jika kita melihat proses mekarnya ya teman-teman, seperti yang saya lakukan seperti saat ini. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa merawatnya bunga ini hingga mekar dan menemukan sebuah kebahagiaan ya jika mekar seperti ini. Dan cukup sekian video saya kali ini ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan atau perkataan saya yang tidak sesuai menurut teman-teman semuanya. Saya Mor Meniko undur diri, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.